يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك Baik, sebentar saja, lebih kurang 10 menit lah. Ya, lebihnya kan tak tahu awak, gitu kan. Yang monjuh boleh monjuh, tidak ada. Karena lah panik dari tadi. Amboslah kepiradan tadi dah. Tapi bagus-bagus. Baik, Bismillah, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini sampai jam 9 lewat 32 menit tuh jam dinding, kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Suaranya alhamdulillah. Boleh agak semangat Ustaz. Sampai malam ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah. Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Ya. Dan kita masih istiqomah di dalam agama Islam. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Lurah yang sama kita hormati bersama pengurus beliau, perangkatnya, syukran katsiran. Jazakallah khairan. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Al-Mukarramah. Bapak ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ibu-ibu majelis taklim, santri dari TPQ, bapak-bapak, ibu-ibu dari jamaah masjid yang berada di sekitar Masjid Al-Mukarramah yang hadir, seluruh para pendengar, hadirin baik yang berada di dalam masjid ataupun yang berada di luar, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin. Semoga kita diberikan umur panjang. Amin. Aminkanlah. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga kita, anak-anak kita cerdas semuanya. Semoga yang punya hutang cepat lunasnya, dengan catatan dibayar ya. Semoga yang sakit cepat sembuh. Yang belum punya suami cepat punya suami. Yang sudah punya suami istiqomah.
akui ibu-ibu ya. Yang belum punya istri semoga cepat dapat istri. Amin kan? Nah, tuh. Yang sudah punya istri mudah-mudahan bisa. Tuh tambah tuh siko tuh. Amin kan Bu? Amin ya. Masya Allah, luar biasa. Ya boleh, mau amin mau tidak terserah sama kita saja. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah ambo came tadi Pak RT, Pak RW, ibu-ibu sedonyo. Angkong sangku ambo talambe tadi. Makanya ndak sholat isya di sini, maka di sana sholat isya tadi. Pas awak tiba siko, ndak ada jemaah dol. Kira-kira kalau pulang orang gitu kan, walah kacau kau mau pulang gitu kan. Karena saya bawa asisten gitu kan. Nah. Asisten pribadi Aspri dan beliau mahasiswa Al-Azhar Mesir, jadi bukan main-main Bapak Ibu. Jadi asisten saya itu adalah mahasiswa Al-Azhar Khairo Mesir. Alhamdulillah. Lain namuah ibu-ibu anak awak sekolah ke Al-Azhar, lain namuah anak awak jadi ulama, jadi ustad, jadi ustazah. Laingin anak awak anak soleh, lain anak soleha. Bapak Ibu, kalau kok kamu jadi manci dari keteknya lebih kuat. Paham ya Bu ya? Tuh anak kita yang ceramah tadi siapa nak? Tal ala mama, tal. Oi, masya Allah. Mais buka? Mais buka? Siapa namamu? Raffi Ahmad doang. Hah? Tidak. Raffi apa? Muhammad Raffi, masya Allah. Jadi Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Kok ada mamanya? Ayah ada ayah. Mana ayahnya? Masya Allah. Bapak, jangan sia-siakan. Ini sudah ada cikal bakal. Dan kalau boleh kita minta sama Bapak masukkan dia sekolah agama terus supaya nyo terbina. Tafadhol ijlis. Silakan duduk. Supaya dia terbina terus. Tadi Pak Lurah awak lah menggambarkan tadi. Ngeri ya Bapak Ibu. Ngeri kita. Mencari tawuran tuh. Pontong tangan. Ada yang mati bagai. Kaluai si parui bagai. Namu ibu kayak gitu anak-anak wak. Enggak kan? Kalau tidak harus dibina dari sekarang. Inilah momen peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Pengurus, para pemuda, Pak Lurah, semuanya yang ada, yang ikut andil telah menghadirkan anak-anak awak datang ke masjid. Ada tadi bacaan-bacaan apa tadi itu? Nyanyi. Ada salawat. Ada puisi apa tadi itu? Puisi. Ada dacilnya tadi, penampilan pidato. Tapi masih ada satu lagi yang belum kelihatan, tahfiz Qur'annya. Ada muncul tadi? Belum ya? Dapat munculkan tahfiz Qur'an. Kenapa seperti itu? Memotivasi anak-anak kita. Jadi anak kita mulai dari sekarang harus kita didik, kita bina dengan sebaik-baiknya, mencontoh kepada Rasul. Bu, lay terang Bu. Lay sampai ke belakang. Lay dah lalu ibu kau. Fungsikan 3 rumah untuk mendidik anak-anak kita. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi sekarang. 1, rumah tangga. Sia yang diam nanti ada hadiahnya. Le mau kue Bu? Tu ada kue tu. Jadi kue kok. Nanti ada pertanyaan kalau dia lupa gitu kan. 1, rumah tangga. Rumah Bu? Rumah apa? Rumah tangga.
Mulai dari rumah tangga, didik anak kita dengan cara baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak-anak ke sini itu berangkat dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Alhamdulillah anak-anak kita ini cerdas-cerdas semuanya. Hebat-hebat, pintar-pintar. Jangan sia-siakan. Si Rafi sekolahnya di mana? SD 29. Wah, Masya Allah, pinter. Kelas berapa, Soleh? Kelas 5? Wes. Ya, taman ini masuk pondok pesantren ya. Ya. Kita merekomendasikan Bapak Ibu menyelamai anak-anak rumah nan kedua, rumah sekolah. Cari pendidikan yang benar. Bu, halo. Lagi terang Bu? Pertama tadi ya rumah tangga, yang kedua rumah sekolah. Alhamdulillah saya 4 dititipkan oleh Allah anak, laki 3, perempuan 1. 3 yang laki-laki itu pondok pesantren ketiganya. Alhamdulillah dapat beasiswa ketiganya. Alhamdulillah hafiz Quran ketiganya. Itu dari pondok. Kalau ndak ingin anak awak menjadi anak jalanan, baunya, didik, ajari, bina, mulai dari rumah tangga. Lah ingin anak soleh Bu? Lah ingin anak awak rajin sholat? Orang tuanya harus rajin sholat. Sia yang lain sholat maghrib, sholat isya tadi, sholat isya berjamaah di sini di masjid. Sholat isya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh banyak ya. Alhamdulillah. Bagus itu, luar biasa. Terima kasih ibu-ibu ustazah dari guru-guru TPQ yang telah mendidik anak-anak kita dari ndak tahu menjadi tahu, dari dia ndak kenal dengan huruf Al-Quran sampai dia ngerti, paham dan tahu dengan Al-Quran. Itu sangat luar biasa. Tuh perjuangan ibu-ibu di TPQ di MDA itu sangat luar biasa itu. Beliau itulah yang menyelamatkan anak-anak kita tahu dengan agama. Jadi kalau ada anak awak bermasalah di tampik mengaji, jangan guru yang diserang, musyawarah, sampaian lo masalahnya. Kedua anak jangan diterima mentah-mentah. Yang namanya anak inyo usia bagalui, usia haribui, usia balari, usia berciku-cika yo. Karena memang masanya. Dan kita tidak boleh terus mentah-mentah mengusir anak dari rumah ibadah, tidak boleh. Jadi yang pertama adalah kalau kita benar-benar mengikuti Rasul, cinta kepada Rasul, bagaimana kita didik anak-anak kita mulai dari rumah tangga. Dari mana mulainya? Rumah tangga. Jadi ibu-ibu berkewajiban wajah anak mengaji di rumah. Sebelum dibawanya ke surau. Kalau dibawa ke surau, kau masaji di musola, itu nyala pandai, lah kadang. Lah tahu jonambana. Tapi kalau usia kecil, dia mulai masih dalam proses belajar, itu orang tuanya yang banyak. Jangan awak mengaji. Ajarnya Al-Fatihah, ajarnya sadonyo. Seperti itu. Agar anak kita menjadi anak yang baik, yang soleh, yang bagus, yang taat. Jadi rumah tangga, baca ronyo di rumah tangga tuh 1, kawal akidahnya. Bapak Ibu, zaman sekarang akidah-akidah umat sudah mulai ditipiskan dengan program-program liberal, dengan namanya ya istilah yang dipakai yang sering toleransi. Gara-gara toleransi salam lintas agama.
Gara-gara toleransi, buliah azan di gereja, salawatan di gereja. Gara-gara toleransi, paus masuk dalam masjid. Contoh, di Indonesia ada dua tempat lain. Gara-gara toleransi, bacaan Al-Quran disamakan dengan bacaan Injil. Hati-hati itu. Itu salah satu itu. Tidak ada yang betul itu. Coba lihat pengertian toleransi. Menghargai, tidak mengganggu, membiarkan. Jadi kalau ibadah dalam agamanya, biarkan. Kita ibadah dalam agama kita, jangan diganggu. Yang tidak boleh mencampur aduan. Kalau lah masuk paus ke dalam masjid, itu campur adua tu. Sakare ulah, sakare balui, ini sama-sama panjang juga. Iya panjang ulah, balui panjang juga. Sama. Mana balui, mana nulah, tidak tahu. Kalaulah baca Al-Quran samakan dengan bacaan Injil, itu campur aduk namanya itu. Allah larang dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil, ndak boleh. Tu perlu anak-anak awak kawal dari kini. Nak, ni ndak boleh. Oi, ni ndak baik itu. Tu ndak boleh. Tu ndak bagus. Contoh kayak gitu. Dia harus kasih tahu. Jadi kalau dibina mulai dari rumah tangga, maka dari rumah tangga itu anak akan keluar. Itu namanya lingkaran kecil. Itu nyanyi ibu-ibu dulu tuh. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lingkaran besar. Udah, stop. Beko masuklah guru TK kemarin itu. Ya, lingkaran kecil itu makasih dalam rumah tangga mulai lu. Anak, ayah, mandi, beradik kakak. Mulai di situ. Kalau anak ingin sholat, ayah jangan mandi sholat. Pai mantan didikan subuh, pakai sarawah Hawaii saya. Anak masuk masjid, ayah bakaruah pulang balik. Itu tidak betul tu doh. Sian yang salah tu ayah anak betul anak apa solat. Maka mendidik anak samo jo mamandian kudo. Kudo tahu bu? Awak tahu kudo? Lai bantu tu. Ya, mamandian kudo. Lai nama kudo tu ditulaan saya ke dalam ayah tu. Enggak, baca ronyo delo. Awak masuk ikue lo. Jangan ikue lo. Yusipat lo awak ko. Lah, elo tali itu. Masuk awak dulu ke dalam air, baru kudo masuk. Kabe ke kia. Anyui le nyo. Tarik ayo tarik, ambil tali tarik saja apa. Asli bahasa siko ya. Makasih deh. Betul kan hebat-hebat. Anak awak pintar-pintar, cerdas-cerdas. Jadi kalau bapak ibu ingin menjadi anak awak anak soleh dan soleha, maka orang tuanya harus mencontohkan. Itu Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Ada kata-kata uswah di situ. Contoh tauladan yang baik. Ya bu ya. Kalau anak gadis ibu ingin pakai jiblat, apa namanya itu? Jiblat. Jiblat. Jilbab. Tuh. Jadi tak pakaian awak, nak mengerti dah. Jilbab. Kalau ingin anak gadis awak pakai jilbab keluar, maka mama harus pakai jilbab, tutup aurat. Itu carwe. Kalau tidak mamu dah. Jadi contohkan. Hati-hati bapak-bapak yang sudah punya istri. Kalau istri awak seorang, maka didik, nasihati, bina. Kalau istri berdua, bina keduanya. Jangan pilih-pilih kasih. Menutup aurat itu bukan budaya Arab, tetapi perintah Allah. Boleh ibu lihat nanti Al-Ahzab 59.
dan juga dalam Al-Quran surah An-Nur 31 itu dijelaskan oleh Allah. Jadi hati-hati, bagaimana kalau ingin anak awak anak soleh dalam momen peringatan Maulid Nabi ini, maka kita harus bina, kawal akidahnya. Satu, ya, mulai dari rumah tangga. Yang kedua, rumah sekolah. Pintar. Nah, rumah sekolah. Bu, halo. Coba kalau halo, hai, halo. Wah, pintar. Takbir. Masya Allah, luar biasa. Ulang lagi, takbir. Alhamdulillah. Yang kedua adalah rumah sekolah. Rumah sekolah itu menentukan Bapak Ibu, karena itu adalah lingkungan dia. Maka carilah sekolah yang mampu mengawal, membina, mendidik, membimbing anak-anak awak buat masa depan dunia akhirat selamat. Makanya alhamdulillah pengalaman ambo Bapak Ibu, ambo bertiga anak ambo kini ke Barampek lah tu kani masukan yang terakhir sekarang baru kelas 6. Hari ini dia masuk tamat itu. Besok dia tamat itu masuk ke pondok pesantren. Saya bukan punya pondok pesantren enggak, tapi saya mempromosikan pondok pesantren. Karena ada orang yang sekarang yang enggak senang terhadap pondok. Karena ada pondok kemarin yang bermasalah. Itu Ibu ya. Ada yang ngecek itu, pondok pesantren mahal. Banyak bully. Yo mangana mahanya dicari. Jadi yang mahanya cari. Tapi cari yang bagusnya. Yang murah meriah. Murah meriah leleh. Kemudian cari pondok pesantren yang betul-betul. Bapak Ibu, ini pengalaman kita kan saling berbagi saja. Saling berbagi, Pak. Sabalun ambo masuk ke pondok pesantren, anak ambo bawa dulu. 1, 2, 3, 4 sekian. Bawa dulu. Beko tiba di rumah baru tanya. Abang mau di mana? Udah mau di mana? Adik mau di mana? Awak mau di mana? Tanya gitu. Kalau situ bah, oh enggak. Bapak enggak. Wah, itu tanya dulu. Awak situ salah. Kan nyonya nak sekolah. Jadi kalau ada pondok pesantren sekarang yang bermasalah, Bapak Ibu, jangan pondoknya yang disalahkan, tapi oknumnya. Contoh, kalau ada di rumah Bapak Ibu manci lah tahu Bu? Tikus. Kalau ada manci alias tikus di rumah awak, jangan rumah dibakar. Tapi yang manci bunuh, tangkok, maksudnya lebih nyaruh manci itu. Kalau ada masalah, jangan pondoknya yang dituding. Di pondok itu Bapak Ibu, seluruh materi tidak ada di sekolah lain. Jam sampai jam sangampe anak sudah bangun, tahajud, tilawah Al-Quran, akhlaknya dibina, al-maksuratnya, sholat jamaahnya terpelihara, sholat sunnah qabla dan ba'diyah terpelihara, hafalan hadis, tata krama, seluruhnya dibina. Tidak ada di sekolah lain. Di CD, di SMP kini Bapak Ibu yang guru dalam seminggu barajam kini ko pembelajaran agama. Barabu 2 jam seminggu. Bayangin itu. Haus anak kita. Kalau di pondok pesantren setiap hari. Belum hafalannya. Alhamdulillah. Dari Tamemin anak mbak masuk pondok pesantren. Cari pesantren yang memang ada koneksinya, ada nisnya, nomor statik madrasah. Dan alhamdulillah masuk dari situ dia masuk ke tingkat yang lebih tinggi bisa. Makanya penting.
Ya Bu ya, kalau ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, kalau ada anak awak 2, 3, ampe, seorang saja di bapak ibu jadikan anak awak hafiz Quran. Kondak kasadoa lah seorang saja di. Nan seorang itulah nanti yang akan membawa, memanggil, menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Namanya syafaat hafiz Quran. Yuk coba anak-anak bapak semuanya yang sudah hafal 3 juz, angkat tangan. 3 juz. Ya. Oh ikra. Enggak baik ikra, tapi kalau hafal 3 juz ke dialanya. Alhamdulillah. 3 juz. 3. Ya, 3 juz. Juz 1, juz apa saja? Ya kak, juz apa saja? Hah? Oh, sudah belum? Oh belum ya. Yang 2 juz, coba 2 juz. Alhamdulillah, jilbab merah. Juz berapa saja? 30, 29, 30. Juz 30 berapa surat? 5. Hah? Berapa? Juz 30 berapa surat? 37. Juz 29 berapa surat? Ukti lihat dan tengok dia. Berapa surat? 11. Hati-hati Bapak Ibu, sudah ada bibit-bibit anak-anak kita. Dia cerdas-cerdas. Jangan sampai disia-siakan anak-anak awak, karena dia sudah punya ilmu. Makanya tugas kita adalah membimbing. Nah, di sini ada TPQ, bina anak kita. Bapak Ibu, kami usulkan kalau bisa ada anak-anak TPQ ini, tidak usah banyak-banyak, buat kelompok khusus hafiz Quran 5 orang saja di. Kalau boneh kalimonyo luar biasa, hebat itu. Nah, itu penting, karena anak-anak yang hafiz Quran itu nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi oleh sebab itu, mari didik, bimbing anak kita rumah sekolah yang betul-betul membina masa depan anak-anak kita. Coba siapa yang di min, angkat tangan. Min Semarang Palinggam 1, 2, 3. Yang lainnya SD. Siapa yang di MTS, angkat tangan. Belum ada. Yang di SD IT, angkat tangan. SD IT, itu SD IT. Belum ada. 1. SD IT mana? Soleha? Gunung Pangilun. Oh, luar biasa. Ya, jadi anak-anak kita sudah nampak bibit. Kalau ndak, Allah akan minta pertanggungjawaban. Karena semuanya adalah orang tua. Jadi yang kedua adalah rumah sekolah. 1 tadi rumah tangga, yang kedua rumah sekolah. Carilah pendidikan sekolah anak awak Bapak Ibu yang betul-betul mengarahkan kepada yang lebih baik. Alhamdulillah, kalau kita, anak kita masuk ke pondok pesantren, kemudian siapa yang ingin kuliah ke Mesir, angkat tangan. Yang ingin kuliah ke Mesir, 1, 2. Oh, soleh ya, Masya Allah. Oh, banyak. Bukan mandi pasir doh. Mandi pasir tapi lawi itu Kuliah di Mesir, soleh. Oh iya, iya. Kita doakan semoga anak kita ini nanti bisa kuliah ke Mesir semuanya. Amin ya. Jalannya, ambo tunjukan jalannya Bu. Ambo tunjukan jalannya. 1. Kita tidak promosi. Masukkan dia ke sekolah yang ada channel ke sana. Yang ada komunikasi dengan situ. Makanya anak saya yang besar itu dia kuliah sekolahnya di MAPK Padang Panjang.
Dari Man PK Padang Panjang diterima 32 orang lulus ke Mesir, 3 orang ke Maroko. Tahun ini kan hebat doh. Bara orang yang mendaftar seluruh Indonesia 5.500, yang diterima 1.500. Dari Man Kota Baru 32 orang ke Mesir, 3 orang ke Maroko. Kan hebat tuh. Karena di Man PK itu hubungannya bagus ke sana. Kalau ingin bapak-bapak, ibu-ibu, anak awak ingin sekolah mendalami agama ke tanah kelahiran Rasul, maka cari jalan-jalan untuk itu. Insya Allah bisa. Nah, itu jalannya. Ya, salah satu jalan. Yang lainnya juga banyak yang jalan-jalan. Yang terakhir, lah jam 22. Yang terakhir, tadi jam 21. Terakhir, rumah ibadah. Pintar. Masya Allah. Satu tadi rumah tangga. Yang kedua rumah sekolah. Yang ketiga, iya, rumah ibadah. Mana rumah ibadah? Ini masjid apa namanya? Al-Mukarramah. Yang masuk ke dalam ko orang-orang yang mulia sedonya ko. Orang-orang yang mulia. Al-Mukarramah. Kan luar biasa itu. Jadi rumah ibadah artinya bahwa anak kalau ingin selamat dunia akhirat, ndak ada anak awak tawuran, ndak ada anak awak narkoba, ndak ada anak awak LPG, apa namanya itu? LGBT, maka selamatkan dengan rumah ibadah, masjid dan musola. Bu, lihat doa ya, Bu. Lai sayang jo anak, Bu. Lain dah. Lai kalau sayang jo anak salamaian dunia akhirat. Kalau tidak itu hanya omong doang. Ndak benar itu. Bagaimana menyelamatkannya? Bawa ke masjid. Kalau anak maribui dari rumah saji, jangan diusianya. Hoi, ribui sah. Pulang. Oh, jangan. Dia pulang pula. Contoh. Ayo anak tu takut itu pulangnya gitu kan. Apa yang muariak kau yang bersungui lo. Tagak sungui itu. Kabur anak kau. Bisu anak panggil lo wirid remaja. Nana datanglah wirid remaja. Hari lah jam 10 aja. Barang tibo kau. Ustaz lah tibo. Kecil anak dari Kadaina mati salah kami bau sia. Dari jauh saja. Tidak ada Rasul mengusir anak dari rumah ibadah. Kalau maribuinya awak aniangkan saja. Jangan ribut. Tenang. Tenang. Nah gitu. Kan aniang dah. Jangan foto-foto. Contoh. Dia tidak foto dah. Dia coba-coba aja. Jadi di rumah ibadah itu buat anak itu nyaman, buat dia tenang, buatnya senang. Kalau dia senang, insya Allah anak itu dia akan suka dengan rumah ibadah. Kalau ndak awak bawa anak awak ke rumah ibadah, bapak ibu, bu, lihat aja le bu. Kalau ndak awak bawa anak awak ke rumah ibadah, anak awak akan dibawa ke tampik narkoba. Di Indonesia kok Sumatera Barat peringkat ke-6 narkoba, zona merah. Ndak zona biru do, zona merah. Kalau ndak hati-hati sebentar lagi zona hancur lagi. Kalau ndak awak bawa anak awak ke rumah saji, anak awak ke dibawa ke tampik-tampik LGBT. Di Sumatera Barat LGBT 8 balik ribu. Urang kasado itu. Ndak pakai mbek doh. Urang. Bayangan tuh anak sia tuh. Apa kau ndak punya ayah, ndak punya mande, lai. Hati-hati. Kalau bapak ibu kalau ndak percaya cobuan salah. Pai jalan malam-malam jam-jam 1, jam 2 ke Katib Sulaiman, ke Dobi, ke mana itu kan.
Oh, rancak-rancak situ tuh. Cantik-cantik gitu kan. Karena Mbok pernah coba gitu kan. Pengalaman dulu. Tahun barat tak kenal dah. Awak kecek kawan ni sewana itu. Awak cebon pai ke situ. Yang dobi itu, sabalun ambacang runtuh. Oh, yo rancak-rancak, megah-megah bibi he. Kaki baurek. Pakai tas kecil. Gawat. Hati-hati. Awak anak-anak awak tawuran, apalagi tawuran. Itu kan sangat bahaya itu. Jadi kalaulah jam 6 hari itu, maghrib menjelang maghrib itu jam 6 tu, anak ndak usah keluar lagi. Anak punya ayah punya mande. Ya. Oh kalau sonta mah ndak bisa. Sawantanya mah do karajo PR sampai kawan ndak bisa. Beko ayah di bandian ko pangsit di mamah ko. Apa ilasnya kan? Salah saya pangsit sabungkui saya. Ajo si anak wa kawan ndak tahu doh. Maka yang penting, kalau ndak bisa tu ndak bisa. Hari masih ada. Kalau duit hari masih ada. Jadi disiplin jo anak. Masuk anak awak mah. Kalau awak dan anak awak. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu, tolong didik anak-anak awak, bapak-bapak, ibu-ibu sebaik-baiknya. Kita punya tanggung jawab dunia akhirat menyelamatkan anak-anak awak. Jangan disarang sementara-mentah mengaji. Awak ndak ada di rumah mendukung, ndak lah namu ada. Anak baleskan. Apa les mata tu? Les matematika. Les ale? Les komputer. Bahasa Inggris. Les apa lagi? Les bola. Les apa? Ayo, les bola. Ingin menjadi anak bola, baleskan bagai. Banyak lesnya. Kadang 100, 200, 500, bahkan jutaan les baranang. Lasu saja. Abeko anak pengen mengaji sanjo ko. Ma minta piti untuk mengaji. Bara piti ribu matui. Piti ke piti saya dibu tu mas. Uang SPP ribu matui 6 bulan lama menunggak. Uang les lasu saja. Itu zalim awak namanya tu. Enggak boleh. Oh santi yang awak bahasa Inggris. Hei, meninggalnya masuk dalam kubur. Nyatanya bahasa Inggris dia malaikat. What is your name? Tidak. Ayo ditanya dulu. Salat ibadahnya. Walaupun guru bahasa Inggris mana yang meninggal besok, ndak cari sebuah lah. Matilah dulu. Kau ndak duit dulu lihat. Mohon maaf guru bahasa Inggris. Gitu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita membina, membimbing anak-anak kita, karena Rasul juga kayak itu, mengkader generasi-generasi itu agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka menjadi contoh lah. Jadi ada 3 rumah tadi, rumah tangga, rumah sekolah, rumah ibadah. Tolong maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak awak ndak mengajinya, berang. Hoi, badang ngaji. Urang mengaji awak duduk-duduk sah. Kajui alau di situ. Oh nyo ndak nak awak duma. Iyo ndak nak awak, tapi kan ibu mencari ya. Mata ibu nanti akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi di suatu masa. Anda akan ditanya nanti itu. Hati-hati. Kalau ada mata-mata awak yang nampak di awak, anak-anak yang ndak ngaji, ndak solat, marahi dia, beranginya walaupun ndak anak kandung awak. Ini dalam rangka kita punya tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, mudah-mudahan dalam peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mari Rasul kita jadikan sebagai contoh uswah dalam mendidik, membina anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب